Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsyadani wa iyyakumullah. Marilah kita puji Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian jangan lupa sebagai umat yang tahu berterima kasih dan juga merindukan sang kekasih Rabbul Alamin, Sayyidina wa Habibuna Khatimul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, semoga wajah-wajah yang ada di hadapan kami di subuh hari ini adalah wajah-wajah yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai wujuhul mu'minin al-haqiqiyyin, wajah orang-orang beriman yang sesungguhnya. Idza ra'aita rajulan aktsara khutadil masajid fashhadu lahu bil iman. Bila kau melihat ada orang-orang yang menuju masjid, bersaksilah kalian bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Basyiril musyai'ina fil zulmi bin nuri tam yaumal qiyamah." Beri kabar baik, beri kabar gembira orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam, maksudnya untuk sholat subuh, sholat isya. Beri kabar gembira kepada mereka bin nuri tam yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, ketika urusan di padang mahsyar sudah selesai, yang masuk neraka sudah dihalau ke neraka, dan yang ahli surga ditantang dengan sirat dari pintu gerbang batas antara padang mahsyar dengan sirat. Ada perjalanan yang panjang, hanya Allah yang Maha tahu berapa jaraknya. Di padang mahsyarnya terang benderang, tapi dari balik gerbang itu gelap gulita. Nah, orang-orang yang senantiasa bergerak menuju masjid, melaksanakan sholat subuh, laksanakan sholat isya berjamaah, maka Rasulullah berkata, beri kabar gembira kepada mereka. Pada tempat yang maha gelap itu, Allah berikan kepada tubuh mereka an-nuri tam, cahaya yang maha sempurna, sehingga dia bisa melaju dan dia bisa berjalan dengan cepat untuk menuju titian, dan dia melihat jembatannya, dia melihat jalannya, dan dengan cepat pun dia meniti ke seberang menuju dataran menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang munafik adalah orang-orang yang paling berat melaksanakan salat berjamaah isya dan subuh, mereka gelap gulita, sehingga mereka berkata kepada orang beriman yang bercahaya, "Tunggu kami, naltamis min nurikum." Kami ingin dapat cahaya kalian, minimal kami numpang dengan cahaya kalian. Orang beriman karena rindu dengan surga. Orang beriman karena memang sudah tahu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula semasa hidup di dunia, orang-orang beriman babak belur oleh perangai orang munafik ini. Apa kata orang beriman? Tidak ada yang lagi. Baiklah kalian balik di dunia, ambil cahaya kalian dari di dunia, yaitu kalian dulu tertawakan kami, kalian dulu mempermainkan kami, kalian dulu mengejek kami, mentang-mentang kalian tokoh publik, mentang-mentang kalian pemimpin, mentang-mentang kalian orang kaya, mentang-mentang kalian cantik pandai cendekiawan, mentang-mentang kalian dulu didengarkan, mentang-mentang kalian dulu oleh media massa di blow up, lalu kami jadi bulan-bulanan kalian. Hari ini kami tak peduli dengan kalian. Pergilah kalian balik ke dunia, perbaiki keadaan kalian, ambil cahaya kalian di dunia. Maka mereka pun bergegas meninggalkan orang munafik. Kita sadar bagaimana kita orang munafik tertatih-tatih meraba-raba dalam kegelapan menuju ke tepi titian, dan mereka tidak melihat jalan mereka. Apa nasib mereka? Pasti mereka masuk ke dalam neraka karena mereka tidak punya cahaya, mereka tidak tahu yang mana jalan mereka.
Nah, cahaya yang sempurna ini Allah berikan adalah untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana cara membuktikan dia orang beriman? Di kegelapan malam salat Isya dia duduk ke masjid. Di kegelapan malam salat subuh dia datang ke masjid berjamaah. Nah, mudah-mudahan wajah-wajah yang hadir ini adalah wajah-wajah yang berhak mendapatkan persaksian keimanan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja dari saya. Biasalah kalau Ustaz dibiarkan ngomong sampai 10 pun tak putus. Jadi sementara yang ditunggu itu bukan saya. Ustaz kita ini yang ditunggu Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad Hafizahullah. Saya makin lama saya bicara makin dongkol itu orang. Ustaz itu sudah biasa jumpa dia. Tapi Ustaz Abdul Somad ini yang kami tunggu. Jadi saya tidak akan menzalimi perasaan Bapak Ibu. InsyaAllah saya juga lebih suka mendengar. Kapan lagi dapat nasihat dari ulama? Maka saatnya saya ingin puaskan pula pendengaran saya, hati saya menampung menerima nasihat daripada guru-guru kita. Barakallahu fiikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiikum jazakumullahu khairan kepada Buya kita Buya Zulkifli Muhammad Hani Elsi. Beliau mungkin sekarang tangan beliau sakit karena berlatih berkuda, tapi beliau semangat tidak akan kendor untuk memberikan nasihat. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak menghilangkan rasa hormat kita sebagai tuan rumah kepada Buya Ustaz kita yaitu Ustaz Jalfatullah, juga akan memberikan nasihat yang singkat tapi insya Allah akan bermakna kepada kita. Kepada Buya Jalfatullah kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dengan saya, kita sudah berjumpa. Kita kembalikan dengan Profesor Dr. Abdul Somad dari Tafadhal Masyurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ulama, jadi pandai, jadi mama, tokoh masyarakat, dan gadang dari Sembawgala, dan ketek dari Sabinamo. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam naungan Allah. Jadi kalau kita mau dapat naungan Allah, tanggungan Allah sampai petang hari, kuncinya adalah sholat berjamaah. Man sholat subhat fi jama'atin, sampai sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, sesudah itu dia tidak pulang ke rumah tapi duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat ini 2 rakaat. Terbit matahari itu istilahnya syuruq. Orang yang melaksanakan salat namanya salat isyraq. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah. Hadis riwayat Imam Abu Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi, statusnya hadisun hasan, paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif bukan hadis maudhu', hadis palsu. Oleh sebab itu yang awak gue subuh iko adalah mengundang turunnya rahmat Allah ke kota Bukit Tinggi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul sekelompok orang di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Nanti bacanya tidak ada ayat Allah, hadis
Rasulullah, fatwa para ulama, duduk bersama alim ulama. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Isinya kenapa kaji kok? Sampai dibalas di Allah Ta'ala. Nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Maka kalau ada antara lo berarti tak turun ketenangan. Kurang susah loh, sampai makan bebek sekali lalu, makan sabu-sabu sekali lalu. Tidak dimakan dulu ya, dimasuk ke itu, berarti mana muncul? Wasiat bihimur rahmah, mereka diikuti rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan awak saudara hadir juga dibanggakan Allah Ta'ala. Amin. Semua ibu aku balik ke satu majelis sama beliau. Jadi kalau jamaah macam lihat tausiah aku suruh kok tidak bantu biasa, kok bantu guru nampaknya sama. Nah kan dua kiri kanan logo senior aku di Kairo. Usman, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Inyolah dari Kairo ke Libya tahun 1996. Aku baru tiba di Kairo 1998. Namanya perang di Libya. Baru aku datang putui sanatkan dengan Ustadz Jalfatullah Baswo. Sama-sama di Azhar, sama-sama di Kairo, sama-sama berangkat haji, sama-sama di Makkah, sama-sama di Jeddah, bersama di Bukit Tinggi, bersama pulau masuk dalam surga jannah. Amin. Jamaah itu. Semua dalam muslim. Tidak tahu bahwa saya nama sudah capek. Oleh sebab itu, buya-buya awak itu sebenarnya tidak mau duduk di atas peti. Jadi 3 kursi saling belak-belak. Padahal kini orang barabi kursi. Sama sampai bayang-bayang sampai kursi. Ikut lagi nak Allah. Nah, kamu gesekkan dari buya di bulan atas. Kalau surang, grogi mau diambil kiri ke kanan tu kan. Nah, di foto pun agak kebakar. Mudah-mudahan buya-buya awak kau panjang umur. Amin. Badan. Amin. Inyolah dan tadi disabit naltanisu min nurikum. Kami nak menumpang tuah mendapatkan cahaya. Naltanis, kami mengambil cahaya. Awak kalau masuk ke dalam hutan, tanah malam, kalam, tak nampak tak nampak awak di mana sampai tarang di mana jalan. Nah, itu mesti awak ambil cahaya. Malam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tak jadi cahaya dari Allah Ta'ala, mama lahu nur, maka tidak akan ada cahaya. Dari mana datang cahaya itu? Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka awak sholat minta cahaya, doa khusus sholat tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'al li nura. Berikan aku cahaya supaya apa? Supaya tahu awak imam orang iman yang de apa awak bisa mencari terang benderang. Apakah dia ada mata? Tidak. Kalau ada orang mengatakan saya bisa melihat karena saya punya mata, salah. Buktinya apa? Matikan satu lampu, buka mata. Tak bisa kita melihat. Kita lihat bukan karena mata, tapi karena ada cahaya. Dan cahaya itu diberikan Allah terang benderang kepada Nabi dan Rasul. Meninggal Nabi dan Rasul diturunkan kepada pewaris Nabi dan Rasul, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Alhamdulillah
Bukit Tinggi, Bumi Minangkabau tidak sepi dari para ulama. Meninggal Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, datang generasi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Meninggal Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, datang generasi Syekh Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Meninggal selesai masa Buya Hamka, habis masa zaman berganti dari Buya Nasir, datang Buya Awak, dan alhamdulillah subuh iko. Jadi niat awak itu bukan cuma ke masjid salat subuh, tapi niatnya niat silaturahim kepada ulama. Man ahabba yusallallahu fi rizqihi, sampai mau panjang umurnya, wa yus'alahu fi atharihi, panjang umur murah rezekinya, falyasil rahimah. Maka awak ambo bil khusus datang ke Bukit Tinggi, datang ke masjid, datang ke rumah Allah, niatnya beribadah, menyambung silaturahim, panjang umur murah rezeki, dapat cahaya terang benderang, sehingga awak di dunia itu tidak sampai salah jalan. Minggu Google lagi tanya salah jalan. Jangan belok ke kiri, itu bukan rumah Anda, pada rumah awak. Ini sudah tahu. Oleh sebab itu maka awak selalu 7 kali awak minta ihdinas siratal mustaqim. Kalau di antara manusia itu ada cahaya yang paling terang benderang, para nabi, meninggal para nabi, ulama, maka di antara rumah-rumah juga ada cahaya yang paling terang. Siapa itu? Baitullah, Makkah. Maka di situ cahayanya luar biasa, 100.000 kali di masa ini sampai awak. Tapi kemudian di antara rumah-rumah ini kita jauh dari Makkah, jauh dari Madinah, jauh dari Masjidil Aqsa, tapi ada lagi terang benderang. Itulah dia masjid. Masjid dulu pernah ditutup, berduka hati kaum muslimin muslimat sedih. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa ke masjid. Mudah-mudahan anak cucu awak sampai hari kiamat istiqomah memakmurkan masjid. Amin. Tapi ambo hanya sampai sanggup pada level mengajak. Dai itu cuma mengajak. Dai namanya mengajak, main bau. Marilah sholat berjamaah, marilah ke masjid. Jangan ke masjid dapat 27 hari pelipatan pahala. Jangan ke masjid akan dapat nur cahaya. Jangan ke masjid, tapi tidak sanggup lebih daripada itu. Hanya menghimbau, hanya mengajak. Tapi ada orang yang lebih hebat dari sekedar mengajak, mengimbau. Siapa dia? Itulah dia orang-orang yang dititipkan Allah kekuasaan. Maka dia cuma bukan sekedar mengimbau, tapi bisa mengaksen satu persatu. Masuklah. Itu hadisnya sahih. Nabi nama gue. Mana Nabi dapat membuat itu? Dek, Nabi adalah pemimpin. Aku tak ada kekuasaan. Aku ketua masjid, tapi tak pernah aku di masjid yang putus selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Di mana blok C nomor 2 balik? Di mana si bulan? Makanya dah tibu. Tak pernah gue. Makanya ustaz gue. Sebab kalau gue ditanya terus emangnya ustaz siapa? Apa kekuasaan ustaz? Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bisa. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Di masjid fulan. Mana yang datang ke masjid? Ya sibuk ya Rasulullah. Layak tayyana. Mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di ruang tamu, mereka yang sholat di kantor. La uharrifanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka dengan tanganku betul. Walaupun tak ada rumah dibakar. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi sekedar ingin menunjukkan betapa dengan kekuasaan bisa kita meramaikan masjid. Ambo kedua pulang dari Mesir, dari Maroko dulu alun-alun pulang karena alun viral nih. Ceramah lampu di masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Tamu datang ke masjid itu subuh. Allah sampai ke teras lagi. Dikecil protokol. Subuh ini jamaah kita sebanyak 3.000 orang. Awak baru pulang kok banyak jamaah. Selesai sembahyang subuh, satu pegawai mengajak absen.
rupanya dia absen. Setahun 2 tahun sesudah itu saya buka Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura. Basmulah apa-apa sudah menangis. Mengapa menangis? Saya hamba Pak Ustaz, hamba pindah dari Pasir Pengaraya. Oh Bapak ini Siak, iyo. Mengapa menangis? Hamba sangko deh, mungkin tunjangan lagi skete kan. Mengapa menangis? Dulu Pak Ustaz, hamba berang, hamba marah. Mana sholat dia tuatur? Sholat bukan urusan awak dengan Allah, itu kan urusan individu. Kenapa pemimpin mengurus-urus sholat? Tapi gini Pak Ustaz, aku rindu sholat berjamaah Pak Ustaz. Ikut terus story kisah nyata. Betapa berawal dari keterpaksaan, awalnya dari marah, lama-lama menjadi cinta, lama-lama menjadi ketergantungan, lama-lama menjadi keinginan, lama-lama menjadi kerinduan. Pepatah Allah menyambut Allah bisa karena biasa. Jadi proses pendidikan dalam Islam itu memang dari awal dibiasakan. Makanya anak-anak ketek itu disuruh muru awaladakum bis-shalah. Hai bapak-bapak yang punya kekuasaan di rumah, hai ibu-ibu yang punya kekuasaan di rumah, suruh anakmu sholat. Wahum abna'u sab'a asinin. Di rumah yang paling berkuasa bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Tapi di dalam suatu negeri yang paling berkuasa pemimpin, maka dia akan ditanya bagaimana dia menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehebatannya, maka di akhirat itu ada 7 golongan. 7 golongan. Di ini ada juga baca ya, si 7. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada tampai penaung, tidak ada tampai pelindung. Pada mahsyar bukit-bukit tacabi, wa takunul jibalu kal ihdil manfush. Manfush artinya terbang di tiup angin. Habis terbang. Tapi ada 7 golongan anda penaungan. Siapa antara 7 itu nampak tahu sekali, bukan alim ulama, bukan ustaz. Siapa nampak tahu? Al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang mementingkan sholat berjamaah, yang peduli kepada sholat berjamaah, yang mementingkan bagaimana kemakmuran masjid, yang mementingkan bagaimana kesejahteraan imam, yang mementingkan bagaimana khotib-khotibnya dibuat bengkel khotib. Kalau rusak Honda awak dibawa ke bengkel, rusak AC awak dibawa ke servis AC. Tapi imam dan khotib awak rusak tidak dibetulkan. Aduh khotib kau rusak, aduh 30 menit tahapun awak kan. Khotibnya rusak, mikrofonnya rusak. Jamaah lalu tak ada salah. Kita cuma jemaah. Ampun saja kau tak ada apa yang mudah nanti. Oleh sebab itu maka pada momen khutbah Jumat itu adalah momen paling penting. Karena ada orang yang tidak pernah ikut pengajian subuh, tidak ikut pengajian Ustaz Usman, tidak ikut pengajian Ustaz Fatullah, tapi khutbah Jumatnya mendengar. Bahas supaya 5 balen ini 22 menit khutbah Jumat itu didengar di jamaah. Isinya adalah hal yang penting-penting. Tidak membangkitkan khilafiyah, bukan membuat konflik, tapi mengajak ke jalan Allah, meramaikan masjid. Inilah pentingnya. Jadi masalah dalam Islam itu kepemimpinan itu bukan hanya mengurus masalah dunia, tapi sampai pada mengurus masalah masjid. Bagaimana imam-imam masjid itu para penghafal Quran. Dananya dari mana? Badan Amil Zakat Nasional. Amal zakat nasional pun tidak bisa kalau cuma imbau. Makanya kadang sekarang mungkin di Bukit Tinggi tidak berlaku, tapi lain masjid sunyi, yang membayar zakat sepi, pengajian kosong. Kenapa? Karena protokol cuma mengatakan dihimbau kepada masyarakat. Dan namanya himbau tidak akan ramai. Dan satunya yang ramai cuma minat himbau. Rumah makan. Asal apa bagi ulang timbulnya di rumah makan. Tapi masalah ibadah, masalah zakat tidak bisa dihimbau.
Zakat itu sama Nabi bukan dihimbau. Tidak ada Nabi tagak jadi Mas Haji dihimbau kepada seluruh masyarakat bayar zakat. Tidak begitu. Zakat itu bukan dihimbau. Apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Khul, ambil. Zakat itu bukan dihimbau, diambil, datang ke rumah, hitung. Baraiku kampiannya, ambil 10.000. Siap, zakat kamu. Bara ambilnya 85 gram, 20 keping dinar, ambil umur 25 gram, ambil 2,5%. Khul, hai orang yang punya kekuasaan, ambil zakat dari orang yang kaya, serahkan kepada fakir miskin. Iko pun hanya tidak pernah dilaksanakan ambil sholat. Tidak pernah mengetuk pintu rumah orang. Assalamualaikum, berapa emasnya? Kalau datanglah aku ke rumah orang di Pekanbaru, walaupun jamaah aku, Assalamualaikum, berapa tabungannya? Kalau udah tanya kamu, di aku tak ada kekuasaan. Tapi ada orang yang tidak ceramah, tidak pernah tutup, tidak pernah khutbah, tidak pernah tausiah, diam saja. Tapi dia sedang berdakwah. Dakwahnya dengan apa? Kepada seluruh PNS wajib bayar zakat 2,5%. Itu kalau kakek itu main itu. Dengan kekuasaan orang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaan orang bisa mendapatkan amal jariah. Selama berkuasa, berapa masjid yang dia bangun? Selama berkuasa, berapa panti asuhan yang dia tolong? Selama berkuasa, berapa dikeluarkan pergub perwaku, pergub peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan wali kota. Tidak boleh perempuan keluar malam lewat dari jam 9 tanpa mahram. Keluar itu selamat anak-anak Jatinegara, selamat anak-anak Darawa. Kenapa? Karena dengan ceramah. Sekarang sama berarti rusak. Tapi kalau dengan perda ada implikasi hukumnya, ada payung hukumnya. Jadi kalau mengertilah orang tentang kekuasaan ini, maka orang akan berlomba-lomba untuk mengambil kekuasaan, tapi bukan untuk dunia, bukan dunia oriented, tapi dia genggam kekuasaan ini untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau tolong agama Allah ini yang surga, maka Allah akan menolong kamu. Jadi jangan dipahami yang namanya dakwah itu cuma ceramah, dakwah itu cuma tausiah. Itu yang berdakwah Ustaz, yang berdakwah Ustaz, yang berdakwah Ustaz Abdul Somad. Ada orang-orang yang tidak ceramah, tidak tausiah, tapi dakwahnya luar biasa. Boleh jadi mereka nanti lebih dulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin-pemimpin yang soleh, bupati, wali kota, gubernur, menteri masuk mereka ke dalam surga. Mereka merasa mereka lebih dulu masuk surga. Begitu mereka masuk surga, dibukanya begitu. Oh, punya kayak bertiga lah, alhamdulillah. Amin. Kenapa? Gimana mengambil? Karena amin lah. Sudah begini, insya Allah kalau kami belum masuk, kami bau juga. Cari. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Yakin atau tidak? Ambo yakin, saya yakin bahwa ambo masuk surga. Itu banyak loh jamaah menangi menjumpa Ustaz, pandang muka kami Ustaz, cari kami di neraka nanti. Aku pede banget masuk neraka. Awak dipuji Allah Ta'ala dalam Quran. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummah. Kalian umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik. Bukan Abu aja. Kalau Abu Somad namanya awak kok umat terbaik, itu namanya apologi, membela diri sendiri, sok kepedean. Tapi kok bukan awak namanya Allah memuji awak. Kuntum khairu ummah. Ibu dari mana? Dari masjid sana Pak Ustaz. Apa nama masjidnya? Masjid Kuntum khairu ummah. Mantap. Mudah-mudahan sebelum awak mati, ada di antara awak itu bahkan sadonya sebelum mati sempat membangun masjid. Sanggup membangun masjid dengan uangmu, bangun. Tak sanggup membangun masjid dengan uangmu, dengan uang orang.
Aku alhamdulillah banyak orang saja yang bangun pakai piti bang. Coba kumpulkan uang kita, bangun masjid. Saya sudah meletakkan batu pertama sampai tinggal selesai. Bantu dia selesai. Penandatanganan prasasti oleh Abdul Somad Kecil Utulah Kecil malaikat Abdul Somad pahala untuk Allah lebih saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang kaya yang berdagang, nampaknya payungnya pagi, pulangnya sore, tapi dia sedang meraih rahmat Allah dengan hartanya. Masuk surga itu bukan cuma satu pintu. Ada yang masuk surga dari pintu baru sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah. Ada yang masuk surga dari baru sedekah, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, bangun panti, kirim anak-anak ke Mesir, buatkan pelatihan imam, disupport dana dakwah, kirim dai-dai ke perkampungan, ke hutan belantara dengan sedekah. Ada yang masuk surga dari babul jihad. Tak ada satu jengkal di badannya ini yang tidak lepas dari bekas tebasan pedang, bekas tusukan tombak, bekas anak panah, mati dalam jihad fisabilillah, syahid dipersaksikan oleh para malaikat, syahid sebelum mati dia sudah melihat. Orang yang mati syahid itu menyaksikan, syahid artinya menyaksikan, karena sebelum masuk surga dia sudah melihat tempatnya dalam surga. Sebelum masuk surga, sebelum mati, ialah nampaknya di matonya, tampaknya dalam surga. Mudah-mudahan awak termasuk orang yang nampak tampek awak sebelum mati. Ustaz Somad, jangan kan tampek di surga, tampek parkir ini tak tahu di mana. Ya kalau kurang kamu barangkali kalau kurang tampek parkir. Bapak bukan di sini, karena buka masih orang. Oh yes. Tampek parkir di dunia ini tak tahu awak. Aku lagi di akhirat. Tapi awak insya Allah kalau istiqamah. Aku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhanku Rabbu Allah, tsumma istaqamu, istiqamah mereka. Kalau mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Sebab orang yang mau mati dalam hatinya ada rasa dua. Nampak kamu takut meniti titian siratal mustaqim, takut mati suul khatimah, takut dicabut nyawa macam ditebas pedang beratus kali, takut masuk neraka jahanam, takut diambil di ahli waris, takut. Nangkan buat sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan YouTube subscriber, viewer dan follower, sedih meninggalkan Usman, sedih meninggalkan Ustaz Jelfatullah. Tapi kemudian datang malaikat. Apa kata malaikat? Hai jenazah, hai calon jenazah, Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannah. Disitulah malaikat mengepakkan sayapnya, ditunjukkanlah tempat surga. Hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau masuk ke dalam surga, tempat engkau di antara Usma dan Jelfatullah. Amin. Yang menyebutkan amin bagi setuju. Menentang menyebutkan amin setuju juga, semuanya setuju sir. Kami masuk surga. Membantu bismillah. Maka tadi aku di bunda aku dipegang oleh Buya Usman, disuruh mau jadi imam maju ke depan. Aku tidak mau merusak ketentraman. Itu memang sifat aku dulu. Aku kalau maju masuk ke masjid, tidak tahu aku masjid kok bismillahnya kasir tajaran. Tidak tahu. Cuma kalau tadi aku maju ke depan, aku biasanya masjid sampai aku bismillahnya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya misalnya Mas Haji kok bismillahnya sir. Kan rusak hati jamaah. Aku rusak sama dong. Kami lagi asus sir risikonya jahat loh. Tapi rupanya tadi jahat. Jadi aku memang
selalu melihat kondisi. Begitu juga dengan aku masuk ke Bukit Tinggi. Aku tidak ingin menjadi kekacauan. Alhamdulillah dulu kami di Bukit Tinggi kok aman damai, yang sudah masuk Ustaz Somad kacau balau. Aku mau tanya dulu udah kok. Dulu waktu di Mesir aku masih udah aja sampai di situ balik Ustaz. Kalau di buku jamaah, kalau tak ada jamaah balik udah. Mau tanya dulu, bagaimana mau masuk ke Bukit Tinggi? Ayo, sama Bukit Tinggi. Aku di mana sampai aku sama dia. Oleh sebab itu maka yang punya rumah lebih tahu isi rumahnya, di mana ruang tamunya, di mana kulkasnya, di mana WC-nya, di mana toiletnya. Jangan sampai kita salah langkah, salah adab, salah arah betul juga. Setelah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada masalah berbeda pendapat. Dalam Islam berbeda pendapat itu biasa. Awak berijtihad, tapi ijtihad awak itu sesuai yang awak nampak. Sebab awak tak tahu aku nanu dia curang. Nahnu nahkumu bis-shawahir, Allah yatawalla sarahir. Awak memandang zahirnya, dan batin itu Allah nantah. Tahu. Aku berijtihad. Tapi aku tak lupa dari berijtihad. Aku bukan ahli fatwa, aku bukan imam mujtahid. Aku ibu-ibu yang mulia aku. Dan lebih senior daripada aku, dan hafalan Qurannya lebih banyak daripada aku, dan lebih dulu menjejakkan kaki ke Mesir ke Azhar daripada aku, dan lebih dulu pulang malam melintang di dunia dakwah daripada aku, dan cantiknya lebih dulu tumbuh daripada aku, dan sorbannya lebih gadang daripada aku. Aku aja kok, cuma mereka kok membesarkan aku. Dia tahu aku baliknya 50 pulang seminggu. Mereka kok membesarkan baik harus supaya dia aku pede. Maka disamping kurang dari berikut ini mari kita panggilkan profesor, doktor. Itu sebenarnya Allah Taala membayi itu deknya Allah beri ibu hati. Ibu hati itu bahasa Arabnya Rahman, kasih, sayang, iba. Supaya apa? Supaya hamba ini merasa pede. Nah, itu oleh sebab itu jangan salah sangka, jangan suudzon, jangan aku bisa cuma dikawal oleh ustaz-ustaz 2 orang. Begitulah mereka. Mereka adalah senior kakak. Senior itu artinya dia awal. Senior. Jadi banyak lu orang ganti senior kok senior senang istri orang. Nah, itu sebelum jamaah, ini banyak jamaah yang pandai menerjemahkan sendiri. Perlu klarifikasi yang menjelaskan. Senior itu dia awal. Dari hal ilmunya, dari hal adabnya, dari hal kehormatannya, dari hal aku banyak belajar berceramah dari mereka. Sebelum berceramah, bertonton, kan mereka dulu diulang di Indonesia. Aku tengok bahas mereka di YouTube. Oh, itu jauh. Yang ke tangan kanan. Belum pernah jemaah sekalian. Pulang dari ceramah, datang jamaah. Ustaz, kamu sampai Ustaz, tadi itu tangan cebok. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Al-ilmu, al-adab fawqa al-ilm. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu, yaitu adab. Tak ada gunanya orang banyak ilmu kalau tidak beradab. Oleh sebab itu mereka tadi tidak mau duduk di kursi ini karena takut tidak dianggap tidak beradab. Tapi setelah diminta oleh panitia berkali-kali pula, maka ini adalah bagian daripada. Adapun kita berbeda pendapat, maka sahabat Nabi pun berbeda pendapat. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Makkah ingin mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Orang-orang Madinah mengangkat Sa'ad bin Ubadah. Berbeda pendapat mereka waktu itu, tapi mereka tidak lantas mencaci maki sumpah serapah, tetap dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Terbunuh khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, meninggal sebagai syahid. Tidak ada penggantinya. Sebagian sahabat di kota Madinah langsung membaiat mengangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi sahabat yang ada di negeri Syam, mereka berbeda pendapat. Menurut mereka, cari dulu pembunuh Utsman, selesaikan dulu masalah kematian Utsman, barulah diangkat pemimpin yang baru. Ikhtilaf antar sahabat Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan ini adalah memecah belah, tidak. Karena selama ikhtilaf itu ikhtilafnya tanawwu, dinamis, mencari yang terbaik di antara yang baik, dan kita berijtihad,
Kalau Pak Ustaz ada yang Islam, ada yang kafir, pilih mana? Islam. Kalau sesama Islam, tapi kemudian ada yang lebih baik menurut ijtihad kita, pilih yang terbaik. Kalau kita tinggal di negeri non-Muslim, tinggal di negeri yang tak Islam, pemimpin-pemimpinnya tidak Islam, tapi ada yang satu tak Islam, agak baik, yang satu tidak Islam, kurang baik. Maka kita berijtihad memilih yang terbaik. Ada yang tinggal dua, pilihannya cuma dua, iblis sama setan. Siapa pilih? Banyak lo pilih setan. Wajib memilih setan. Wajib memilih setan. Bukan itu makasihnya akhafud dararain, memilih yang paling ringan mudaratnya. Masuklah ke hutan, 3 hari 3 malam tidak makan, insya Allah Allah masih dipilih. Masuk ke hutan, tidak ada pilihan kecuali pada teba baya bawabi. Itu saja pilihan, atau mati. Pilihannya cuma 2, makan ikan atau mati. Gimana kalau pilih? Tidak boleh pilih mati, sebab Allah melarang la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kaidahnya akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara yang terberat. Jadi ini adalah permainan sunda gurau kehidupan. Tetapi jangan terlalu terlena dengan permainan. Dan dalam Islam kita diajarkan untuk berijtihad. Bagi yang sanggup berijtihad, berijtihadlah, berpikirlah. Tapi yang tak sanggup berijtihad, mudah saja ikuti ulama-ulama awak yang berijtihad. Abdul Somad tidak pernah berijtihad sekalipun. Kalau aku ditanya di orang, Ustaz Somad, apa hukumnya mendonorkan kaki jantung untuk orang meninggal dunia? Menurut fatwa ulama di Mesir, fatwa Darul Iftah, Ustaz Somad, boleh tak akikah kalau anak awak lah kadang lupa mengakikahkannya dulu tak ada putih? Menurut Imam Fulan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi, aku tidak pernah berijtihad. Aku bukan ahli ijtihad. Begitu juga begitu sampai di bukit tinggi, aku tidak pandai berijtihad. Dan aku masih talibul ilmi, aku masih merasa adik-adik dari buya-buya, maka aku ikut ijtihad mereka. Lebih selamat awak ikut ijtihad. Sama macam naik pesawat. Naik pesawat itu sebenarnya awak tidak berijtihad, awak mengikut ijtihad pilot. Naik pesawat itu kan awak ikut ijtihad pilot. Tahu punya awak di mana tanya dia belok kiri aku belok kanan. Benar tak bapak ibu waktu naik pesawat ketuk pintu pilot itu, Assalamualaikum Pak Pilot, awak rekod di mana di tangan? Itu minyaknya premium atau pertama? Awak tak perlu tahu tentang itu, sebab awak tak ikut ijtihadnya, insya Allah akan sampai. Oleh sebab itu kita yang merasa tidak mampu ikut ijtihad, mukallid lebih selamat. Tapi kalau mampu ahli ijtihad, makanya berijtihad. Ulama-ulama awak itu adalah ahli ijtihad. Mereka paham situasi dan kondisi. Ambo lebih selamat mengikuti ijtihad. Ada ijtihad seorang, ada ijtihad 2 orang. Wa minal isnaini abadu, mengikuti 2 orang lebih selamat daripada mengikuti seorang. Mengikuti 3 orang lebih selamat daripada mengikuti seorang. Mengikuti 4 orang lebih selamat daripada mengikuti seorang. Tapi sampai orang nak berilmu, bukan sampai orang sakau. Bukan aku ikuti pesanan kobar, mengikuti sampai orang lebih semangat daripada surang. Makanya sudah ada Ustaz berceramah surang dan main gaple sampai orang, maka sampai itu lebih selamat daripada surang. Itu namanya ijtihad atau ijtihad akul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman angin kencang, ombaknya deras, angin puting beliung, karangnya tajam. Kalau kapal tidak kita persiapkan kuat, alamat di tengah laut akan tenggelam. Oleh sebab itu maka siapkan tiang kapal yang kokoh, siapkan perahu safinatun najah, perahu keselamatan. Insya Allah selamatlah kita sampai ke Pulau Harapan. Amin ya rabbal alamin. Jadi dimulai jam 7 jam 6 kurang 5 balik. Ini sudah jam 6.30. Artinya kami lagi buat di situ sampai 25 menit. Di mana-mana sebagaimana aku biasa ceramah,
ampul ini 600 ml itu memang valid sampai akhir zaman. Ikulah berkumpul di tinggi satu ustaz yang follower viewer di hati-hati sejuta saja, ustaz nasional saja, dari mulai ustaz awal zaman sampai akhir zaman, dari mulai ustaz yang bersorban sampai yang tidak bersorban, dari ustaz yang berjubah sampai yang berkain panjang. Oleh sebab itu maka ini kebanggaan, kebahagiaan bagi kota Bukit Tinggi, menunjukkan bahwa memanglah Bukit Tinggi ini insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akan tetapi ini mesti ada kebersamaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Awak hanya boleh tolong menolong dalam dua saja. Yang pertama birri, kebaikan. Yang kedua wat taqwa, takut kepada Allah. Adapun tolong menolong dalam permusuhan, tolong menolong dalam perkelahian, tolong menolong dalam kebencian, menebarkan kebencian, permusuhan, maka jangan tolong menolong. Apakah seribu yang menebarkan kebencian, tolong menolong? Share, dapat kebencian, share, dapat kebencian, tak boleh. Tidak aku fasih berbina baik. Kalau datang orang membawa suatu berita, fatabayyanu, klarifikasi. Yang suka memakan hoax, ini banyak orang suka makan hoax. Tidak boleh makan hoax. Kalau ingin makan yuk, kata tupek gulai paku. Dan makan hoax. Sedangkan kata tupek gulai paku dan halalan thayyibah makan tidak elok juga keduanya. Apalagi nanti makan hoax. Keduanya itu. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka di zaman canggih, zaman modern ini memang kita alhamdulillah dulu orang kalau ingin mengaji mesti kamar saji. Ini alhamdulillah tidak kamar saji, punya mengaji juga. Aku ada streaming. Insyaallah saudara-saudara dimana berada yang menyaksikan streaming pagi ini juga insyaallah akan masuk dalam surganya Nabi. Amin. Semua surganya online. Live. Jangan surganya online. Masuk surga sadonya. Awak masuk surga, awak mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, nambah jalan kaki. Naik oto, abi bensinnya, solarnya. Mereka menonton awak melalui online, abi juga pakai. Tapi pahala pakai, ya nak. Tapi ada pulau itu orang menonton di rumah itu, bensin tidak berkurang, solar tidak menetes, kaki tidak melangkah, tangan tidak mayat, pakai tidak ingat. Rupanya mencuri wifi tetangga. Tidak bisa membasuh kain dengan air najis. Sedangkan membasuh kain, membasuh nampaknya, tapi dengan air najis, sucikan kain di bawah untuk supaya gitu juga. Ampun Pak Ustaz, selalu mendengar ceramah Usman, ceramah Ustaz Del, ceramah Ustaz, selalu mendengar. Tapi dari mencuri wifi tetangga, tak bisa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi perbuatan jahat bila akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu menjadi pemimpin itu enak, menjadi pemimpin itu indah. Lebih dulu masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, dapat naungan, dapat pahala jariah. Kalau sampailah dia pemimpin provinsi Sumatera Barat, satu provinsi beramal, pemimpin kota Bukit Tinggi, satu kota beramal, dapatnya pahala. Inilah bukan multi level marketing. Kalau multi level marketing, kok mungkin dapatnya 10%, 20%. Tapi kalau jadi pemimpin 100%. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Cuman anillah, orang lain yang berbuat, dia juga mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Kita selalu berdoa. Kalau selama itu doanya hanya untuk orang tua, Rabbi Fili wali daya. Kalau selama ini doanya untuk anak, Rabbi Hablina Solehin. Khusus 3 bulan ini doakan satu doa. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil. Ikuti aku. Allahumma rzuqna imaman adila. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil.
doa itu doa nan jahar di dana Allah, doa nan tidak jahar di dana Allah juga. La tajhar bi sholatika, jangan berdoa terlalu kareh. Kalau berdoa terlalu kareh bukan Allah judi, bukan Allah berpekat. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu tak benar. Wa batali baina dzalika sabila, dan paling lancar itu jalan tengah. Jangan terlalu kareh. Ya Allah, berdoa benar. Ya Allah. Allahumma ighfir dzunubal muslimin. Amin. Menangis jamaah. Entah menangis di busuk doa itu atau terlalu panjang. Awak tak tahu gue mata jamaah gue dia. Tapi insyaallah gue husnuzon. Dia apa? Memang Bukit Tinggi kau telah terbiasa berdoa panjang, sholat panjang. Makanya kami sholat subuh itu Al-Quran Al-Fajr. Aqim salata li duluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Subuh itu disebut dengan Qur'an al-fajr, Qur'an fajar. Qur'an fajar bukan baca Qur'an waktu fajar. Qur'an fajar artinya salat subuh. Mana salat subuh itu disalin Qur'an fajar? Sebab ayat yang paling panjang adalah pada salat subuh. Di Mesir ada nama daerahnya Robah. Di Robah itu ada satu masjid. Kamu dibawa deh kawanan mau salat situ waktu masih mahasiswa baru. Kita sholat situ ya? Baik. Selesai sholat aku tanya kawan, masa di aku? Masa di buku ayam? Kenapa tuh? Nah hilang buku ayam baru selesai. Nah alat tarang baru selesai. Nonton barang halaman dibaca. Dan sudah itu tak sih kau deh. Sehingga di awal kan mencari barokah. Mandana bacaan imam kau mesti diperbaiki. Kadang-kadang awak kau tak khusyuk bukan dia boleh bacaan imam. Takwa, tak ada sin, tak ada san, tak ada san, tak ada syah. Kadang guyang-guyang ada dia waktu itu. Ustaz boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Lagi gue pelatihan imam-imam masjid se-kabupaten kota provinsi yang hafal-hafal Quran itu diangkat menjadi honorer. Gajinya dari mana? Dari Badan Amil Zakat. Masyarakat mau membayar dari mana? Karena melihat transparansi ada pengawasan. Lagi-lagi tak selesai dengan ceramah, tak selesai dengan khutbah, tak selesai dengan tausiah, tapi mesti ada kerjasama. Masyarakat ini dipengaruhi pendapatnya oleh imam, alim ulama, tokoh masyarakat. Tapi yang paling penting dari segalanya adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Sehingga dengan kekuasaan itu masjid menjadi ramai. Amin. Dengan kekuasaan itu orang menjadi membayar zakat. Amin. Dengan kekuasaan maka tampil imam-imam baru. Imam-imam ini kadang imam kok sampai di kudeta. Tak jalan lagi ayatnya. Kenapa? Tak bisa lagi nyebut. Kalau diajarkan letakkan lidah di ujung gigi untuk menyebut ilaja ilah. Permisi Bu ya, aku menjaga gigi itu. Mohon maaf dan bersinggung. Aku bukan ingin menyinggung perasaan. Aku cuma ingin mengajarkan supaya anak-anak muda itu memperbaiki taksim, tajwid, tahfiz. Malam tadi di Gadwi itu anak umur 9 tahun hafal Quran 30 juz. Tarawih bego, ikut bulan Muharram Safar berawal beradat, suruhnya maju jadi imam tarawih. Setuju tak? Boleh. Anak umur 9 tahun jadi imam. Dalam Sahih Bukhari, imam umur 7 tahun jadi imam. Sahabat-sahabat Nabi ada yang tua-tua tapi hafalnya namanya. Ikut umur 7 tahun kok ketek tapi hafalnya banyak. Ini disuruh jadi imam. Gini. Tapi kejadian gue tak jadi lebih tinggi dan lain. Majulah anak-anak pesantren gue jadi imam. Makmum di belakang. Malu ini jadi imam. Banyak orang tua nih. Pak, ini memang udung. Masih pesantren tapi 30 juz dalamnya. Awak gue lagi buat dan juz 30 kita kamar-kamar.
Tersinggung punya Pak itu tentang hati dia. Perang pulang. 3 hari sudah mati. Aku sebenarnya menasihati sebenarnya perang-perang. Kadang orang menang aku ngajar nih kok. Selalu Ustaz, mana Buya itu selalu menyindir. Sebenarnya Ustaz tidak ada menyindir orang. Semuanya masuk karena ya kan. Aku tahu Ustaz itu kalau yang berceramah tidak ada niat menyindir orang. Dia coba menyampaikan ampunan nado di utaknya diaji Allah ilham. Allah maju. Kami tak tahu tadi aku dulu. Dan ada yang kita udah panitia. Demi Allah, lalu saya tahu. Ada yang kita tahu yang panitia di dunia. Terserah suruh dia serang. Tapi lu pokoknya dari jamaah awak kuatinya terbuka, maka Ustaz betul dibukakan Allah. Belum bijak-bijak, maka insya Allah sampai tak pesan-pesan yang ingin aku sampaikan. Insya Allah. Itu apa yang mau sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala silap salah. Jangan lupa sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah. Sesudah itu awak sholat sunat 2 rakaat. Nah besok-besok itu juga bisa seminggu sekali. Alhamdulillah. Tidak juga bisa sebulan sekali. Tidak juga bisa sebulan sekali. Mati je lah. Boleh dengan awak mau mati dengan Allah SWT kalau tidak iktikaf awak di masjid. 2 rakaat itulah yang akan menolong awak. Dan lain sedekah tinggalkan sedekah awak mati. Mudah-mudahan awak istiqomah melaksanakan itu insyaallah. Terima kasih banyak. Mohon maaf banyak tutur kata dan tidak berkenan di hati menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.